Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, kembali berjumpa. Ini kita sekarang sedang bertemu dengan senior-senior kita, Wong Banyumas. Ini ada dari KBN Nusantara, Gusmar, dan dari channel Gus Musonudin. Ini juga ada dari beberapa channel, Bejo Donyo Akhirat, Kaki Kubes, dan Mataram. Pada malam hari ini kita akan menanggapi apa yang menjadi komentar pernyataan dari Gus Kausar. Ini dia pernyataan dari Gus Kausar. Kita simak bersama-sama. Kula niku pirang-pirang dina niku rada populer. Lha kula nggih rada populer. Sing mboten sepopuler iktem nggih kula nggih moh lek populer model ngoten niku. Tapi pirang-pirang dina niku kula niku pancen rada sering metu ting media-media sosial. Mergo kula niku dianggap membela satu dari dua kelompok yang kemudian yang kebetulan lagi berdondi, lagi nopo namanya berdebat. Entah dianggap membela atau tidak, sebetulnya saya tidak ada kepentingan untuk itu semua. Cuman kepentingan saya ya kayak apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ikdam di penghujung omongannya tadi. Kepentingan kita adalah mengingat-ingat betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang secara keras kepada kita semua untuk kita ini bercerai-berai, untuk kita ini nggak kompak, untuk kita ini tidak bersatu. Mungkin Pak Polisi bersatu niku mboten namung pedoman jenengan dari polisi tok mboten. Wong Islam niku hakikate keberadaannya harus mampu menjadikan suasana sejuk, suasana benar-benar nyaman, kompak, saiyek saeko proyo. Kemudian ada beberapa perdebatan, ada beberapa hal-hal yang rame tidak jelas. Tidak jelas asal usulnya bagaimana, kepentingannya apa, apalagi manfaatnya apa. Ada nggak? Ini loh Gus Kausar. Demikian tadi pernyataan dari Gus Kausar. Untuk lebih jelasnya, kenapa Gus Kausar sampai berstatement seperti ini ada narasumber senior-senior kita. Terlebih dahulu saya akan menanyakan perihal pernyataan dari Gus Kausar tersebut pada Gusmar. Silahkan Gusmar untuk menanggapi pernyataan daripada Gus Kausar tersebut. Terima kasih. Ya, ini kalau saya amati adalah komentar kedua atau ketiga kalau nggak salah terkait polemik Balawi yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Gus Kausar. Tapi lagi-lagi menurut saya Gus Kausar gagal paham. Ibarat kalimat ini Gus Kausar belum paham subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Atau kalau dalam bahasa pesantrennya maf'ulun ngalihnya dia belum paham betul. Tapi sayangnya tidak mau tahu gitu loh. Tidak mau tahu. Hanya sayangnya lagi, kalau tidak mau tahu ya mestinya jangan komentar gitu. Ya, iya jangan komentar. Kalau nggak mau tahu, menganggap nggak penting ya nggak usah komentari gitu. Sehingga komentarnya tidak salah. Ini lucu kalau menurut saya, sudah menganggap ini nggak penting, nggak mau tahu urusannya apa, tapi masih terus komentar, baper, banyak dibully. Ya dibully kan karena beliau sendiri yang berkomentar tapi menyelenceng jauh dari substansi atau akar persoalan. Dia menyebut kasusnya aja nggak berani tadi kan, menyebut perbedaan atau perdebatan tentang apa aja nggak berani. Nggak berani ya. Nggak berani. Bagaimana mau menanggapi? Berarti tidak tahu berarti. Nggak tahu persoalan. Nah, kemudian dia mengatakan ini nggak penting. Ya tinggal dari sisi mana kita melihat. Tidak penting secara pribadi, apa tidak penting untuk kepentingan banyak orang, kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Ini mungkin kalau bagi dia sendiri mungkin bisa jadi tidak penting.
Tapi kalau ukurannya pribadi ya sekali lagi nggak usah komen. Nggak usah komen. Ini komen jadi blunder. Jadi malah menurut saya ini menjatuhkan harganya Gus Kausar sendiri di mata publik. Beliau lupa bahwa ini adalah era digital. Jadi ibarat bahasa tasawuf kan ada istilah ma'rifat. Dia belum ma'rifat betul dengan alam gaib dalam tanda kurung dunia maya. Belum. Dia nggak tahu peta pertempuran dan seperti apakah jelimetnya alam gaib atau alam medsos. Jika begitu kena serangan alam gaib, ya bisa terhuyung-huyung gitu. Mestinya dia harus belajar, dia mungkin banyak pengikutnya di dunia offline, tapi nggak seberapa gitu. Yang paling banyak hari ini adalah pengikut alam gaib. Ini Gus harus sadar itu. Hati-hati makanya ketika memberikan statement. Sementara itu dulu saya nanti kita bareng dengan Gus Musola. Itu tadi pernyataan tanggapan daripada Gus Mar terkait apa yang tadi disampaikan oleh Gus Kausar. Digarisbawahi bahwa Gus Kausar itu tidak paham betul dengan permasalahan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar itu sendiri. Saya garis bawahi bahwa besarnya Gus Kausar itu juga tidak luput dari media sosial loh ya. Monggo Kang Bejo barangkali panjenengan mau menanyakan perihal ini dari sisi yang lain, mungkin Gus Muson bisa menambahi. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Gus Mar, channel KPN Nusantara. Wong ndak tahu mana itu objek, subjek, tahu-tahu ngomong. Kan lucu loh, wagu. Justru tambah menjatuhkan kredibilitas beliau. Menurut saya pada saat tidak tahu, kan dia sendiri yang bilang bahwa saya tidak tahu antara apa yang diperdebatkan terus apa, kan tidak disebutkan. Ya sudah, diam saja, itu lebih menyelamatkan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPN Nusantara. Cuma menaukiti saja. Dan mungkin Gus Muson mau menambahi, silahkan Gus Muson. Kalau dari potongan yang tadi ada dua masalah sebenarnya. Masalah bagaimana dia kekhawatiran tentang perpecahan. Yang kedua tentang perdebatan yang berkembang. Oh ya. Dan ini saling berkait. Berbicara perpecahan memang semua sepakat. Jidal itu tidak baik. Saya pikir semuanya juga sepakat untuk itu. Cuma yang harus dilihat bahwa ini adalah nilai. Harus dilihat juga realita masyarakat. Bagaimana gen klan Mbak Alawi ini jejak digitalnya kan justru mereka yang mencaci maki, yang menghina pribumi, menghina tokoh-tokoh NU, bahkan merubah sejarah NU. Sebenarnya ini juga secara sosial sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbicara tentang persatuan ataupun perpecahan. Famal ukhwatul islamiyatu fahiyal yauma asarun minal asari talukuhul alsinatu wa taghanna bil khutba'u wa madaru annahal ana la tujadu illa fi akhilatihim wal adamat minal hayati wal mujtami'i. Bahwa sebenarnya jargon persatuan itu hanya tinggal puing-puing sejarah atau asarun gitu ya. Hanya ya puing-puing sejarah yang dilantunkan oleh para orator-orator. Talugul alsinatu hanya menjadi nyanyian, wa taghunna bil khutbah hanya menjadi buah bibir gitu loh. Bagi pada orator-orator, annal ana la tujadu illa fi akhlirin, yang sebenarnya ini sudah tidak ada. Bicara konteks persatuan sosial umat Islam itu sudah tidak ada. Gitu. Wan adamat minal hayat, sudah lenyap dari kehidupan. Wal mujtama'i, dan konteks kehidupan sosial. Dengan jargon ukhuwah Islamnya, lah apa yang bisa mengikat kita dalam sebuah persatuan itu
Yang pertama adalah konsensus nasional. Itu yang bisa mengikat bangsa ini masih berdiri, tidak seperti bangsa-bangsa di Arab yang tiap hari pecah. Yang kedua adalah keilmuan. Bagaimana persepsi orang per orang dalam hal ini yang dianggap tidak jelas itu kan Kiai Haji Imaduddin justru memperjelas dengan konsep keilmuannya, melakukan riset bahwa orang-orang yang sementara ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan agama, mereka mengaku keturunan Nabi. Nah, untuk mensucikan ya, keagungan Nabi Muhammad SAW bukan dari klaim orang per orang, tapi ya ilmu. Ya ilmu riset itu. Bukankah agama ini sangat menjunjung tinggi ilmu gitu loh. Jadi nggak bisa klaim. Kalau mau membantah ya dengan ilmu. Istilahnya antitesis. Tesisnya Kiai Imaduddin dibantah dengan tesis antitesis, bukan dengan orang per orang ngomong gitu loh. Orang per orang ngomong, siapa saja bisa ngomong. Wong Arif bisa ngomong. Nah, Wong Arif bisa ngomong, cuma kan konteksnya ini harus bisa ada tolak ukur yang bisa disepakati bersama secara keilmuan. Jadi ini justru yang bisa meredam perpecahan. Bukan seperti Rizik ngomong, bikin gerakan persatuan, bikin FPI, bikin 212, bikin gaduh itu. Selesai di sini gitu loh. Selesai dengan kajian keilmuan, sudah bubarkan Robito Alawiyah, nyatanya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, kan selesai. Ya, jadi ini untuk Gus Kausar. Saya pernah menanggapi dulu di tanggapan video pertama. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ke Gus Kausar, akar persoalannya adalah keturunan atau marga atau bani atau klan Ba'alawi yang dinyatakan terputus atas hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Bandeng. Itu akar persoalannya ya Gus Kausar, sebelum beliau nanti memberikan komentar lagi di panggung-panggung berikutnya, biar kalau nanggapi itu pas. Jadi kalau mau nanggapi ya Gus Kausar, itu akar persoalannya. Kalau antum tidak sependapat dengan pendapatnya Kiai Imad tentang klan Ba'alawi itu, kalau tidak sependapat, artinya bahwa antum sepakat dengan para habaib, dengan Robito Alawiyah, yakni duriahnya para habaib, silsilahnya para habaib. Klan Ba'alawi ini menyambung ke Rasulullah melalui Imam Ubaidillah, kalau sepakat itu. Nah kalau sepakat ya sudah, mau sepakat ya. Nah tetapi kalau tidak sepakat ya dibantah itu. Antum kan Gus, pondok besar, seandainya secara pribadi mungkin belum pernah menyentuh kitab nasab yang membahas itu, kan di situ ada forum masail lah ya, ada kiai besar gitu ya, tinggal kumpulkan basul masail, cek cross check gitu, apa yang diputuskan oleh Kiai Imad benar apa enggak itu. Nah kalau udah tahu semua itu, kumpul mau nanggapin bantah ya udah sampaikan itu saja, nggak usah kemana-mana. Karena akar persoalannya itu terputusnya klan Ba'alawi, silsilah Ba'alawi ke Rasulullah SAW di Imam Ubaidillah. Itu persoalan pokoknya ya Gus Kausar, kalau mau nanggapi lagi besok. Tapi kalau menganggap tidak penting seperti tadi antum katakan, ya sudah, nggak usah ikut nanggapi. Kalau dianggap tidak penting, lo udah nganggap tidak penting, tapi nanggapin terus baper gitu loh, dibully. Ya mengapa dibully? Karena antum ibarat ini sedang berdiskusi perang di Ponegoro, antum cerita perang Aceh. Itu kan nggak nyambung gitu kan. Subjek predikat objeknya berbeda. Jadinya apalah mambrah-mambrah nggak karuan. Mambrah-mambrah itu bahasa Banyumas Gus Kausar. Intinya ya kemana-mana, nggak fokus. Itu. Kemudian saya ingin tanggapi persatuan. Oke. Semua orang sepakat lah. Kita semua sepakat. Setiap hari kita dengungkan persatuan. Kita dengungkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah. Itu yang kita promosikan setiap saat.
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan kita juga tahu, mungkinkah kambing bersatu dengan harimau, dengan serigala? Polisi sama maling gitu. Mungkinkah maling bersatu dengan polisi? Ya bisa bersatu, tapi ya kalau kambing dicampur dengan serigala ya lama-lama entek kambingnya, tinggal serigalanya. Nah ini persatuan tapi melihat konteks. Kalau ya udahlah, kalau antum mau bikin persatuan, selama ini kiai-kiai anu dihajar, ditabraki oleh oknum-oknum Habib, digoblok-goblokan, dipicek-picekan, dicoro-corokan, curut-curutkan, apalagi anjing-anjingan, babi, jangkrik. Kalau itu mau disatukan dengan para kiai, itu ya nggak apa-apa, suruh minta maaf itu yang cocoknya ngomong kayak gitu itu, suruh minta maaf ke kiai NU. Selama ini salah nabraki kiai NU. Bahkan hari ini yang belum sempat dibahas, ini sejarah NU, sejarah berdirinya NU. Berbeda jauh dengan pelaku sejarah, dengan tokoh-tokoh NU. Loh, kalau itu mau rela didiamkan ya situ. Antum kan termasuk tokoh NU. Kalau itu memang antum rela sejarah NU dibiaskan begitu, disimbangkan. Kalau diterima bersatu ya pasti bisa. Senang, nanti ketua NU ganti sekalian Gaikan Pak Alawi ya. Ngurus NU, pengurus Bani Alawi Indonesia. Ya kalau mau bersatu ya tentu harus hukum-hukum persatuan dipenuhi. Minyak dengan air ya nggak mungkin bersatu, ya bisa bersatu di botol tapi terpisah. Minyak ya minyak, air ya air. Bagaimana agar bersatu ya minyak karo minyak gitu, air karo air. Serigala ya campurnya serigala, gitu. Baru bersatu. Itu pun nanti kerah mas, serigala dicampur nanti kerah gitu. Dan gedenan balung, rebutan balung. Balung. Apa maning kambing kalau serigala ya mesti entek kambingnya. Kambingnya khawatir. Gitu kalau kita kan. Jadi saya garis bawahi bahwa perlunya khawatiran. Karena orang-orang sepuh dulu bilang bangunlah sebuah organisasi dengan khawatiran. Kalau tidak dengan khawatiran, adem ayem ya entek organisasinya kan gitu. Nah itu tadi tambahan dari Gusmar. Sekarang tadi ada yang belum selesai itu dari Gus Muhson. Baru ke topik secara persatuannya, gitu kan. Jadi kan ada yang disampaikan yang belum, poin satunya itu barangkali mau ditambahi. Sebenarnya inti masalah itu salah satunya adalah superioritas dan arogansi. Superioritas menganggap bahwa dirinya itu menjadi klan yang paling baik di bumi Nusantara. Sementara itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Itu kan mengaku paling hebat lah, di darahnya ada mengalir gitu kan. Yang kedua, arogansi. Arogansi ini tidak diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kecil saja, bagaimana Rizik mengangkat dirinya sebagai imam besar. Apakah itu bukan arogansi? Siapa yang berhak mengangkat dia sebagai imam besar? Apa ini tiru Mufti Batawi? Gitu loh. Menganggap dirinya sebagai superioritas, terus nyalah-nyalah ke pribumi yang lagi berjuang untuk melawan VOC. Ini kita lagi berjuang bagaimana menghindarkan diri dari kemiskinan akibat resesi, akibat COVID, nyalah-nyalah ke pemerintah gitu loh. Nah, ini kan kumo luhur. Bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada superioritas orang per orang kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik kebenaran tunggal. Kalau orang lain kita harus ittifaq, kita harus ijma gitu loh. Bukan terus kumo luhur mengaku imam besar gitu, mengaku keturunan Nabi paling hebat. Yang asli keturunan Nabi nggak begitu. Mereka justru menyembunyikan. Hadrus Syekh itu syarif, tapi tidak pernah ngaku sebagai keturunan Nabi gitu loh.
dimasturkan. Imam besar Petamburan. Jadi Jelas. ini inti dari tadi pernyataan Gus Kausar. Ini kesimpulannya, ini kesimpulan dari Gus Semar seperti apa tadi, walaupun sudah disinggung di awal loh. Ini kesimpulannya lah. Jangan disimpulkan dulu. Tadi. Ya. Saya tambahi. Oh, iya. Tadi dia mengatakan orang penting gitu loh. Buat apa? Saya tegaskan lagi gitu loh, bahwa ini penting. Mengapa ini penting? Ini berangkat dari akar persoalan loh ya. Tadi tentang silsilah Pahlawi. Kalau mereka pakai stempel itu, stempel sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, itu menjadi masalah besar, Gus Kausar. Menjadi masalah besar di Republik Indonesia ini, di tanah air Nusantara ini. Mengapa menjadi masalah? Karena klaim atau stempel sebagai cucu Nabi kerap kali disalahgunakan dalam banyak hal, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, Semuanya. yang kecil-kecil dalam skala sosial ekonomi. Betapa banyak oknum-oknum dawir nyatroni kiai-kiai NU, santri-santri NU dengan bawa stempel cucu Nabi, meminta dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak etis. Kalau nggak dikasih nyepatani. Itu dunia pesantren tahu semua itu. Berbahaya intinya. Berbahaya. Dengan stempel itu orang menjadi takut, doktrin. Makanya harus segera dibabat habis. Harus segera diselesaikan. Walat. Nah ya, itu mengapa itu penting? Itu contoh yang kecil. Yang besar dalam skala politik, kapitalisasi nasab ini, apa stempel diri, mengaku diri, mengklaim diri sebagai cucu Nabi digunakan di jalur politik sejak tahun 2016. Demo-demo besar berjilid-jilid di Jakarta. Pimpinannya itu ya pendolan-pendolan mereka, bela agama, bela Nabi, bela Islam, bela habaib. Siap bela habaib, siap mati demi habaib. Takbir, enak temen. Nah, kemudian digunakan itu untuk memprovokasi massa, mengatur massa mau ngikut karena yang ngajak adalah mengaku cucu Nabi. Ini masalah besar. Itu masalah besar, ngaku cucu Nabi. Diajak ya kalau mau diajaknya ke jalan yang benar. Kalau diajaknya untuk melawan negara, diajak untuk membenci pimpinan yang sah, presiden zalim, cokodok, ya, masih ingat kan suara-suara itu? Nah, ya. Mari kita siap kepung istana. Oh istana Mbahmu dikepung, antum untuk pengungsi di sini. Sekali lagi antum itu keturunan pengungsi di tanah Nusantara ini. Dengan macam-macam Anda kok mau ngepung istana, mau menurunkan presiden Indonesia yang sah, antum yang saya lempar ke laut Nusa Kambangan. Biar dimakan hiu. Pengungsi aja, hormati rumah gitu loh. Kita itu pemilik Nusantara. Pemilik rumah itu kita. Mereka itu keturunan pengungsi itu macam-macam. Jadi penting ketika ini kemudian kita selesaikan bahwa mereka memang bukan cucu Nabi, jangan lagi jualan Nabi, jangan lagi mengaku cucu Nabi, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik atau apapun. Dah kembali ke kehidupan yang benar kalau masih mau diajak bersatu di Indonesia ini. Gak harus ngaku cucu Nabi itu dapat uang. Macul ya macul baik karena wong Banyumas, dodol mie ayam halal kan berkah gitu loh. Atau jualan minyak wangi, jualan batik, jualan sarungan, Jualan sepeh. nah, yang nggak usah jualan cucu Nabi, nggak usah jualan durian Nabi. Itu kan baju kan, tahu nggak baju kan? Saruh itu loh. Kurang ajar. Dia kurang ajar. Lah ya cucu Nabi ya Pak, Nabi kok dijual untuk kepentingan pribadi gitu, politik. Untuk memperkaya diri. Ya. Jadi itu penting, sangat penting Gus Kausar ya. Kalau antum bilang nggak penting, ya menurut saya salah. Antum kurang cara wong Banyumas ya Gus Kausar. Dolane kurang adoh, kopine kurang kental, turune kurang wengi, udude kurang Bander. kurang abot. Sedotane kurang seru. Jadi antum baca sejarah lagi Gus Kausar. Banyak sejarah NU, sejarah
berdirinya, saya memiliki ini sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia, sejarah Wali Songo. Ini bukan persoalan Wali Songo durian Nabi atau bukan, ini persoalan klan Pahlawi nyambung atau tidak ke Kanjeng Nabi. Jadi emosi lah Bu. Itu Kang Huri. Oke, jadi tadi disinggung masalah doktrin fanatik mahabbah. Mahabbah didasari oleh fanatisme doktrin itu nantinya akan timbul perbudakan baru, kalau boleh saya bicarakan seperti itu. Nah ini tadi sudah kita dengarkan dari Gusmar, walaupun dengan ya rada sedikit emosi ya memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau Gus Kausar tadi tidak tahu permasalahan, sebelumnya mungkin tahu, tapi rikuh bisa jadilah. Budaya rikuh inilah yang justru harus kita kikis. Demi apa? Demi masyarakat luas gitu. Di masyarakat paling bawah itu sudah banyak mengalami hal-hal yang mereka tidak mampu, tapi harus karena doktrin itu tadi gitu. Nah, monggo Gus Mukson. Ya, buat mungkin ini terakhir ya untuk pertemuan ini, nanti silahkan dilanjut. Ada hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita itu mengamati kehidupan klan Pahlawi di Indonesia. Yang pertama, memframing seolah-olah guru-guru Nusantara, guru-guru ulama Nusantara itu Habib. Kami tegaskan bukan. Kalau Syarif iya, Sayyid iya. Semua guru-guru Nusantara itu ngajinya ke Mekah. Pertama mereka udah pinter dulu, dan secara geografis klan Pahlawi ada di Yaman. Jadi jangan dikaburkan antara Said dengan Habib. Ini juga secara psikologis cukup menghantam di orang-orang bawah ini. Seolah-olah guru-guru kita itu sanatnya ke Pahlawi. Padahal kalau era sekarang itu Sayyid Ahmad bin Muhammad ya, bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Idrisi Al-Hasani. Itu kalau sekarang. Jadi kalau era dulu itu dari datuknya Said Ahmad, yaitu Said Abbas. Jadi bukan, kalau Al-Hasani itu udah steril itu. Pasti Sayyid. Jadi bukan Pahlawi. Ini yang perlu. Kalau ada yang ke Yaman, ya era-era setelah tahun 80 itu pun juga tidak ke Pahlawi kan. Sayyid di sana itu sangat banyak. Jadi itu ya salah satu bagaimana framing gitu loh ya, seolah-olah guru-guru kita syaratnya itu ke Pahlawi, bukan ke Pahlawi. Khusus Mbah Hasim itu udah jelas gitu loh. King Masternya ya abahnya sendiri, Muhammad Hasim bin As'ari, ngaji ke abahnya, terus ke Langitan, terus ke Madura gitu kan, Mbah Khalil, ya Mbah Khalil. Mekah. Ke Mekah itu ke Syekh Nawawi. Mahfud, ya Muhammad Mahfud Al-Jawi. Ya, itu ditulis dengan tangan beliau di Irsyadus Sari. 3 kitab utama yang diaji oleh Mbah Hasim itu Muhammad Mahfud, gitu ya. Al-Jawi atau Al-Termasi, Al-Makki. Al-Makki itu karena orang Jawa pinter menjadi ulama di Mekah, gitu ya. Jadi Al-Jawi Summal Makki itu apa ya, testimoni beliau sendiri. Jadi nggak bisa orang lain ngomong Mbah Hasim berguru ke Habib, itu nggak ada gitu loh. Eranya berbeda. Jadi sekali lagi ini sangat penting, pengkaburan sejarah, ya, pengkaburan sejarah oleh kelompok Pahlawi yang tadi itu Kumoluhur itu memiliki superioritas, seolah-olah semuanya dari dicantolkan harus ke Pahlawi. Tidak ada gitu ya, tidak ada. Pahlawi itu ke Indonesia tahun 1800-an dan itu dibawa oleh VOC.
untuk membuat struktur baru di Nusantara untuk melawan gitu ya pribumi yang tidak tunduk kepada Belanda. Maka diciptalah mufti dan kapiten-kapiten di setiap kabupaten. Kapiten Arab. Kapiten-kapiten itu bukan Arab, Namanya Yaman, ya, tapi itu aslinya namanya Kapiten Arab. namanya kapiten Orang Arab, Yaman. tapi orang-orang Yaman yang hari ini secara DNA itu terbukti genealoginya ke Yahudi gitu. Jadi ini persoalan serius gitu. Ini persoalan serius. Terakhir, ya saya tegaskan lagi terakhir pada saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Sudahlah, kita sudahi. Tidak usah lagi anggap mereka sebagai duriah nabi, karena mereka memang tidak bisa membuktikan diri sebagai duriah nabi. Sebelum mereka bisa membuktikan diri, membantah apa yang menjadi temuannya Kiai Mas, sudah nggak usah ngaku-ngaku cucu nabi, dan jangan kita anggap sebagai cucu nabi gitu ya. Oke. Kita perlakukan biasa saja sebagai warga bangsa di Indonesia ini. Kalau baik ya kita respon dengan baik, nggak usah bertanya lah bagaimana santunnya, ramahnya orang-orang pribumi di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dari manapun kalau baik di sini ya kita terima dengan baik. Tapi kalau kemudian bajuk, sekali lagi, tamu imigran bajuk di sini ya kejuk-kejuk. Udah ngajar, tamu dihormati, nggak mau suruh menghormati. Ya kita menghormati sudah. Tapi kok kalau belangsak kemudian kurang ajar, nggak sopan ya. Kita bisa lebih tidak sopan lagi sebagai tuan rumah. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lagi sebagai durian nabi sebelum kalian bisa membuktikan diri. Udah, nggak aja, titik. Anda sopan, kami pun segan. Gitu. Sudah ditutup. Jadi itu tadi tanggapan boleh daripada apa yang tadi disampaikan oleh Gus Kausar. Ya. Sekali lagi kita tidak sedang membenci, ya. Secara zat siapapun lah kita tetap hormat. Kalau tukang macul tetap hormat. Apa mending dengan sesama manusia. Intinya kita garis bawahi seperti itu. Jadi jangan anggapan kita sedang membenci, itu tidak. Yang kita benci itu adalah, yang kita tidak suka itu adalah sifat arogansi, masuknya kepada akhlak. Jadi itu tadi ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, membuka mata hati kita untuk cerdas berpikir. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana tadi serigala, mana kambing, yang notabene tidak akan mungkin menjadi satu selama itu masih menjadi serigala, dan kambing pun punya rasa khawatir untuk dekat-dekat serigala, ya habislah. Monggo ditutup Kang Bintah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua, sedulur-sedulur semua. Semoga apa yang disampaikan oleh suhu-suhu kita, Gus Mar, KPN Nusantara, Gus Musonudin, Jagat Lopi itu memberikan temuan-temuan, menggelitik otak waras kita untuk selalu menjaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.